Bab 45. Setelah makan siang, mereka kembali keluar rumah dan melanjutkan latihan mereka. Saat itu telepon Rejang berbunyi. Dia cepat mengangkatnya. "Engkau pulang dahulu, minggu besok kakakmu akan melangsungkan pernikahannya." "Baik ayah, besok di waktu ini kirimkan helikopter ke tempatku berada," jawab Rejang lalu mematikan teleponnya. Dalam 6 bulan, banyak hal yang Rejang ajarkan kepada kedua anak ini. Bahkan lebih banyak daripada semua orang yang sudah dia pilih dan kirim ke Jiangling. Mungkin sudah waktunya dia melanjutkan perjalanan, pikirnya. Di waktu istirahat, dia bertanya, "Berapakah utang orang tua kalian kepada bibi kalian?" Kedua anak itu menggelengkan kepalanya. Melihat ini Rejang pun menjadi mengerti bahwa itu akal-akalan wanita gendut itu. "Kalian berdua ingat kata-kataku sebelumnya, bahwa aku tidak bisa lama melatih kalian. Ini mungkin sudah waktunya aku harus pergi." Rejang berkata sembari menatap kedua orang muridnya. Kedua anak itu tertunduk tak bisa bicara. "Aku tahu kalian tidak ingin meninggalkan rumah ini karena makam kedua orang tua kalian berada di sini," tambah Rejang. Denisi mengangkat wajahnya lalu menjawab, "Kakak benar. Itu yang berat bagi kami." Rejang pun tertawa. "Kalian anak yang baik, mencintai kedua orang tua kalian dengan begitu besarnya. Namun mereka sudah tiada. Jadi kalian tidak boleh selalu mengikat diri kalian dengan hal yang sudah berlalu. Kalian harus menatap ke depan. Dan aku yakin kedua orang tua kalian pun akan senang jika kalian bisa sukses, walau harus meninggalkan makam mereka." "Kakak benar. Kami bisa meninggalkan tempat ini untuk merawat makam. Kami bisa sesekali datang ke sini," jawab Lala. Rejang mengangguk lalu menjawab, "Engkau benar. Kalian pun bisa membayar orang untuk merawat makam mereka." Kedua anak itu terdiam karena mereka tidak memiliki uang untuk itu. Melihat ini Rejang pun berkata, "Aku akan mengurusnya, termasuk bibi kalian itu. Maukah kalian pindah dan tinggal di tempatku?" Kedua anak itu mengangkat wajah mereka menatap Rejang. Mereka berdua tidak pernah meninggalkan rumah mereka. "Untuk mengurus makam kedua orang tuamu, aku akan mengurusnya. Kalian pindah untuk mendapatkan pelatihan dari kakak dan ayahku," tambah Rejang. Denisi bertanya, "Jauhkah tempat kakak? Bisakah aku kembali ke sini untuk melihat makam orang tuaku?" Rejang mengangguk lalu menjawab, "Jauh. Tentu engkau bisa kembali ke sini di waktunya. Namun sebelum kalian menyelesaikan latihan, maka kalian bisa menyerahkan perawatan makam dan tempat tinggal kalian kepada orang-orangku." Denisi mengangguk dan menjawab, "Baik, kami akan mengikuti perintah kakak." "Aku akan berkemas," kata Lala ingin bangkit. Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, "Tidak perlu, di tempat kakak nanti kalian akan dibelikan pakaian baru. Sekarang yang penting kalian berdua lakukan adalah pergi ke makam orang tua kalian untuk berpamitan." Kedua anak itu bangkit meninggalkan Rejang lalu berjalan ke belakang rumah. Memang makam kedua orang tua anak itu berada di belakang rumah mereka karena tidak memiliki uang untuk membeli lahan makam yang layak. Rejang pun duduk di tempatnya menatap jauh ke depan. Selama dia tinggal di tempat ini, rasa nyamannya begitu besar. Kedua anak muridnya memang anak yang baik, mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak yang sudah ratusan dia kirim ke Jiangling. Mungkin karena tempahan hidup kedua anak ini membuat mereka menjadi anak-anak yang rendah hati dan menghormati semua orang. Ini yang membuat dia merasa nyaman. Di malam harinya, Lala sibuk memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam tas kecilnya. Rejang menyaksikan itu. Itu adalah baju penuh jahitan miliknya. "Mengapa baju itu engkau bawa?" tanya Rejang. Lala pun tersenyum menjawab, "Baju ini ayah dan ibu yang membelikannya untukku. Izinkan aku membawanya agar kenangan mereka selalu berada di sisiku." Mendengar itu Rejang pun tersenyum mengangguk sembari memegang kalung di lehernya, di mana cincin milik Cecilia juga tergantung di sana. Keesokan paginya, tidak ada latihan untuk kedua anak itu. Mereka sudah berpakaian rapi menuruti perintah Rejang. "Kapan kita berangkat?" tanya Lala. Rejang menjawab, "Kita tunggu jemputan, sekalian menyelesaikan urusan dengan bibi kalian. Dan aku jamin, bibi kalian tidak akan pernah berani mengganggu barang-barang milik kalian." Kedua anak itu pun tersenyum, senang mendengar kata-kata Rejang. Tak lama di waktu yang sama, si gendut datang kembali. Kali ini membawa beberapa orang baru yang sedikit tua. "Dia guru bela diri," bisik Denny yang mengenal mereka. Rejang pun tersenyum lalu berkata, "Engkau bisa mengalahkan dia." Dengar itu Denny bangkit lalu berjalan ke depan dengan sedikit membungkuk. Dia memberi salam hormat kepada bibi dan pamannya. "Sekarang aku ingin melihat apakah engkau bisa mengalahkan guru lam ini," si gendut berkata sembari tertawa.
Yang dipanggil Guru Lam adalah seorang laki-laki parubaya dengan janggut putih panjang yang berkibar tertiup angin. "Apakah yang Nyonya maksudkan bocah kecil ini?" tanyanya. Si gendut mengangguk. Melihat ini Guru Lam tertawa. Lalu dia kembali berkata, "Nyonya terlalu merendahkanku. Jika hanya bocah ini, maka muridku sudah cukup untuk mematahkan kaki dan tangannya." Lalu dia memberi tanda pada murid terbaiknya untuk maju. Seperti halnya guru, maka muridnya pun memiliki kesombongan yang tiada beda dengan gurunya. "Aku tidak ingin memukulmu. Jadi apa yang Nyonya Si pinta, engkau ikutilah," katanya sembari tertawa. Denisi menjawab, "Aku tidak akan mengikuti permintaannya, karena dia sudah mengambil semua warisan kakek yang seharusnya menjadi milik ayahku." Lelaki itu pun tertawa lalu berkata, "Itu bukan urusanku. Aku hanya diminta untuk mengusir dirimu dari sini, maka sekarang pergilah." Dia pun bergerak memukul dengan kecepatan tinggi. Denny yang sudah mendapat pelatihan dari Rejang dapat melihat dengan jelas gerakan orang itu. Sembari tersenyum tenang, dia menunggu orang itu tiba di hadapannya. Lalu dengan sekali menggerakkan tangannya yang tiba lebih dahulu ke pipi orang itu sebelum pukulan murid Guru Lam menyentuh tubuh Denny. Karena dia menggerakkan setengah kekuatan dalam tubuhnya, maka orang yang terkena tamparan tadi melayang bagai layangan putus talinya. Melihat ini Guru Lam melompat menahan tubuh muridnya agar tidak terjatuh. Setelah menyelamatkan muridnya, dia berkata, ternyata memiliki sedikit kemampuan. Dia meminta muridnya mundur, lalu berkata, "Sekarang engkau majulah dan pukul aku. Jika engkau berhasil membuat aku berpindah tempat, maka aku akan mengaku kalah." Pada saat itu, angin bertiup kencang. Suara gemuruh helikopter terdengar di udara. Tak lama, helikopter tersebut mendarat tidak jauh dari tempat orang-orang itu berdiri. Dari dalam helikopter turun Jarko dan langsung menuju di mana Rejang duduk. Dia memuguk lalu berkata, "Tuan muda, terima hormatku." Guru Lam menatap Jarko, dia mengenalnya. Namun melihat Jarko membungkuk pada anak kecil yang duduk di ujung, dia pun menjadi bingung. Siapa lelaki muda itu, pikirnya. Rejang mengangguk lalu berkata, "Paman, terlalu sungkan, duduklah di sini." Jarko bangkit lalu duduk di sisi Rejang. Denny dan Lala, semua orang yang berada di sana terkejut dan menatap Rejang yang tersenyum. "Engkau seranglah dia dengan menggunakan jurus monyet menyembunyikan tangan melempar buah," perintah Rejang. Denny mengangguk lalu berkata, "Kakek Lam, terimalah seranganku." Jurus yang dia pergunakan memang sedikit aneh, karena Denny melompat-lompat bagaikan monyet dan menyerang dengan kakinya. Tangannya diam dan hanya sesekali bergerak mengirim pukulan jarak jauh. Guru Lam menganggap remeh, namun dia terkejut ketika merasakan desir angin pukulan menyerang dirinya, hingga dia tidak bisa nyaman untuk berdiri di tempatnya. Mau tidak mau, dia pun bergerak berpindah-pindah tempat menghindari angin pukulan dari tangan Denny, yang bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Melihat ini, Rejang pun berkata, "Cukuplah, dia sudah kalah." Mendengar itu, Denny melompat mundur. Semua orang terdiam. Apa maksud Rejang jika Guru Lam telah kalah? Melihat itu, Rejang pun tertawa lalu berkata, "Tadi dia berjanji untuk tidak berpindah tempat. Jika berpindah, maka dia kalah. Kalian melihat berapa banyak dia berpindah tempat, bukan?" Semua orang mengangguk. Begitu juga Guru Lam mengakui kata-kata Rejang benar. Namun dia tidak mau dipermalukan seperti itu. "Aku belum mengaku kalah." "Engkau bisa maju menggantikan bocah kecil ini?" teriaknya. Jarko bangkit lalu bertanya, "Siapakah orang ini?" Tanpa menunggu jawaban Rejang, dia kembali berkata, "Izinkan aku menampar mulutnya." Rejang menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak usah, biarkan muridku itu yang melakukannya." Lalu Rejang berkata pada Denny, "Sekarang engkau gunakan jurus naga membelit gunung menebas lautan dan serang dia." Denny mengangguk lalu maju sembari berkata, "Kakek Lam, terimalah seranganku." Setelah mengatakan itu, dia bergerak bagaikan naga yang keluar dari tanah, memutar tubuhnya seakan naga yang ingin membelit mangsanya. Guru Lam bersiap menerima serangan itu. Melihat gerakan Denny itu, dia menjadi kikuk. Ditambah dengan tekanan takut malu, maka dia semakin bingung. Pada saat Denny yang bergerak berputar tadi tiba di hadapannya, dia langsung menggerakkan tangan kiri kanannya, memukul bergantian ke titik-titik di tubuh Denny. Namun dia kecelek. Tidak satupun serangannya yang hinggap di tubuh Denny. Karena Denny dalam posisi rendah menyerang menggunakan kakinya, menyapu dan menendang ke atas di saat Guru Lam melompat menghindari sapuan kakinya. Saat melompat, Guru Lam melihat tendangan ke atas yang dilakukan Denny bagaikan ekor naga keluar dari tanah. Kaki itu terus mengejarnya ke atas. Di sini dia tidak bisa lagi menghindar, maka dia memutuskan untuk membalas dengan tendangan ke bawah. Dia berpikir dengan daya dorong dari atas, tentu tendangannya akan lebih kuat. Kembali dia terkejut saat ada angin yang keluar dari kaki Denny begitu kencang,
hingga menahan tendangannya, sedangkan kaki Denny tetap meluncur menuju perutnya. Sedetik kemudian terdengar teriakan dari Guru Lam yang melayang ke atas, terkena tendangan kaki Denisi. Dengan meminjam kekuatan bumi, maka tendangan itu sangatlah kuat. Rejang berkata kepada Jarko yang berdiri terkagum-kagum melihat gerakan itu. Jarko yang masih bengong berkata, "Ajarkan padaku, Tuan." Rejang mengangguk lalu melihat bagaimana akhir pertarungan itu. Tubuh Guru Lam yang terdorong ke atas tadi jatuh ke tanah dalam kondisi setengah pingsan. Saat jatuh terlentang di tanah, Denny sudah berdiri di sisinya sembari menaruh kakinya di leher Guru Lam. "Aku mengaku kalah," Guru Lam berkata dengan rasa takut, karena kaki yang menempel di lehernya jika ditekan maka akan membuat lehernya patah. Denisi mengangkat kakinya lalu melompat dan berdiri di tengah-tengah halaman kosong itu. Bab 46. Si gendut pun terdiam menatap kejadian di depan matanya. Lalu orang-orang yang dibawa olehnya berkata, "Maaf Nyonya, kami tidak bisa membantu." Orang-orang itu pun ingin pergi termasuk Guru Lam. Si gendut berteriak, "Kembalikan uangku, aku sudah membayar kalian mahal-mahal, ternyata percundang." Mendengar kata-kata itu, Guru Lam sembari memegang perutnya bergerak menampar si gendut. Terlihat bibir yang pecah dan mengeluarkan darah dari mulut si gendut. "Kami membantumu jika bisa, namun lawan kami adalah orang-orang kuat. Jika engkau sebut kami pecundang, itu hakmu. Namun kami tahu kemampuan kami tidak bisa mengalahkan mereka. Sekali lagi engkau berani berkata seperti itu, maka bukan hanya mulutmu yang robek, namun perut gendutmu itu yang akan kempes." Bentak Guru Lam lalu meninggalkan tempat itu setelah memberi hormat pada Rejang dan berjanji untuk tidak akan membantu siapapun untuk menekan orang lain. Mendengar ancaman itu, wajah si gendut menjadi pucat lalu menarik suaminya untuk berlutut di hadapan Denisi. "Keponakanku, kami mohon maaf, mulai hari ini hutang orang tuamu pun lunas," si gendut berkata sembari menangis. Denisi mengangkat bibiknya lalu berkata, "Bibi bangkitlah, tidak pantas bibi berlutut kepadaku." Rejang dan Jarko tersenyum mendengar kata-kata Denisi. "Tuan tidak salah memilih murid," Jarko berkata setengah berbisik. Rejang mengangguk lalu berkata, "Aku dan muridku harus pergi. Paman bantulah urus orang-orang ini, perbaiki rumah ini dan kedua makam di belakangnya." Jarko memungkuk lalu menjawab, "Dilaksanakan, Tuan Muda." Rejang dengan menggandeng tangan Lala berjalan menuju helikopter diikuti Denisi di belakangnya. Jarko memberi petunjuk kepada komandan yang ikut bersamanya. Setelah selesai dia menuju helikopter yang langsung terbang meninggalkan tempat itu. Mata Lala terlihat memerah menatap rumahnya, begitu juga dengan Denisi. Rejang mengelus kepalanya lalu berkata, "Paman Jarko sudah mengurusnya, maka rumah dan makam kedua orang tua kalian akan dibangun seindah mungkin. Benarkah?" tanya Lala. Kali ini Jarko yang menjawab, "Nanti setelah selesai, aku akan mengirim gambarnya pada kalian." Lala pun tersenyum senang. Denisi berkata, "Terima kasih Paman." Jarko pun tersenyum lalu berkata, "Simpanlah kata terima kasihmu, kami tidak membutuhkan itu." Denisi menatap Jarko dan Rejang bergantian. "Mengapa Paman dan Kakak selalu menolak jika ada orang ingin berterima kasih?" tanyanya. Jarko pun tertawa, lalu mengelus kepalanya sembari menjawab, "Nanti engkau akan tinggal di puncak Ka'bah, di mana kata terima kasih itu tidak berlaku." Kedua anak itu diam. Mereka memang tidak pernah tahu apa itu puncak Ka'bah. Helikopter yang membawa mereka dari Kinan tiba di bandara khusus militer di Qinghai. Lala yang baru pertama kali melihat pesawat bertanya, "Apakah kita akan naik pesawat itu?" Melihat Rejang mengangguk, dia pun tertawa lalu berkata, "Asik, aku akhirnya bisa naik pesawat." Lihat kebahagiaan di wajah adiknya, Denisi pun tersenyum lalu berkata, "Kita harus bersyukur dapat berjumpa dengan kakak." Lala pun mengangguk lalu berbisik kepada kakaknya, "Dia bukan manusia, dia adalah dewa bagiku." Denisi mengangguk lalu menjawab, "Engkau benar, dia adalah dewa." Kedua anak itu pun tertawa penuh kebahagiaan. Sementara itu, Rejang masih berbicara kepada Jarko. "Paman tidak ikut bersamaku. Acara kakak tidaklah lama lagi," Rejang berkata. Jarko pun tersenyum menjawab, "Aku harus pergi bersama keluargaku. 3 hari sebelumnya, aku dan keluargaku sudah berada di sana." Mendengar jawaban itu, Rejang pun tersenyum mengangguk lalu berkata, "Baiklah, jika begitu aku pamit." Setelah mengatakan itu, Rejang menarik kedua muridnya untuk naik ke pesawat. Tak lama kemudian, pesawat itu pun terbang meninggalkan Qinghai menuju Jiangling. Sementara itu di puncak Ka'bah, Franklin berkata, "Hari ini adikmu kembali membawa 2 orang murid. Sudah 8 bulan sejak dia terakhir kali mengirim muridnya ke sini. Mungkinkah 2 murid ini begitu spesial hingga dia menghabiskan banyak waktu bersama mereka?" tanya Tamiyalu. Franklin mengangguk lalu menjawab, "2 orang ini anak yatim piatu, berusia 11 dan 7 tahun. Nanti kita bisa melihat bagaimana spesialnya murid ini."
Mendengar anak yatim piatu, Sarasen pun bangkit. Tuan besar, bolehkah mereka tinggal bersamaku? Anak-anakku sudah besar, mereka tidak butuh lagi aku untuk mengasuh mereka. Randu pun bangkit lalu membungkuk. Mohon, Tuhan kabulkan permintaan istriku. Franklin melambaikan tangannya lalu menjawab, jika keputusan ada di tanganku, tentu aku akan senang menyerahkan kedua anak itu padamu. Namun keputusan ada padanya, maka kepadanya lah engkau harus meminta. Randu mengangguk lalu kembali berkata, kami akan memohon kepadanya. Cecilia yang duduk di sisi suaminya berkata, kalian duduklah, aku akan ikut memohon padanya. Mendengar kata-kata Cecilia, Sarasen tersenyum membungkuk pada Cecilia, begitupun juga Randu. Kapan mereka akan tiba? Tanya Tania. Franklin menjawab, mungkin nanti malam tibanya. Cecilia bangkit ingin masuk ke dalam rumah, namun Franklin bertanya, mau kemanakah engkau wahai istriku? Cecilia menghentikan langkahnya lalu membalikkan tubuh dan menjawab, ingin membuatkan bubur campur ayam untuknya. Mendengar itu Franklin pun tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Berarti itu Cecilia melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam rumah. Engkau pun jangan terlalu banyak bekerja, beristirahatlah, minggu besok adalah hari pernikahanmu, Franklin berkata kepada putrinya. Tania yang saat ini sudah berusia 25 tahun itu pun tersenyum mengangguk. Di saat makan malam pun semua menikmati makan malam dengan penuh kebahagiaan, terutama orang-orang yang memang dipilih oleh Rejang. Mereka sangat berbahagia karena akan bertemu dengan Rejang. Saat makan malam, usai pun mereka tidak bergerak, tetap duduk di kursi mereka. Tidak seperti biasanya, sehabis makan mereka akan berdiri lalu pindah ke aula bela diri milik Puncak Kaba. Franklin paham perasaan anak-anak itu, lalu dia berkata, kalian tetaplah di sini, dia mungkin sebentar lagi akan tiba di sini. Wajah anak-anak itu pun semakin cerah, penuh senyum. Tidak ketinggalan Dewi yang saat ini sudah berusia hampir 13 tahun. Bondu bangkit pamit kepada Randu untuk menjemput Rejang di bandara. Setelah mendapatkan izin dari Franklin, dia berangkat dengan menggunakan mobil BMW tua milik Rejang. Mobil BMW ini tadinya milik Richard. Karena Rejang menyukainya, maka Richard memberikan kepadanya. Di bandara Jiangling, pesawat yang membawa Rejang dan kedua muridnya sudah mendarat. Mereka bertiga keluar, Bongdu langsung mengarahkan mobilnya ke sisi pesawat. Setelah turun, dia langsung memberi hormat. Tuan, terima hormatku. Rejang tersenyum lalu menjawab, engkau bangkitlah, mari kita pulang. Kedua muridnya tidak tahu jika mobil bisa masuk ke bandara adalah hal yang khusus. Bagi mereka yang tidak tahu, itu adalah hal yang biasa. Di dalam mobil, Lala bertanya, apakah tempat tinggal kakak besar hingga kami bisa juga tinggal di sana? Apakah tidak mengganggu paman dan bibi? Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!